Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, dalam konten ini saya akan lanjutkan lagi membahas tentang menuju perjalanan ke Tuhanan gitu ya. Jadi seorang hamba untuk menemukan istilah tentang ketuhanan itu harus menemukan dulu jati diri. Jadi di jati diri kita sendiri itu siapa, bagaimana, dan berperan untuk apa gitu. Digelarkan ke dunianya. Nah, dalam menempuh itu banyak berbagai aliran yang bisa kita gunakan untuk sebagai kendaraan. Yaitu berupa aliran-aliran thariqah gitu ya, tarekat. Karena orang-orang tarekat juga kan pasti melaksanakan syariat. Jadi tidak mungkin seorang ahli tarekat dia melepaskan ibadah-ibadah seorang ahli syariat pada umumnya gitu. Justru orang-orang thariqah yang benar itu benar-benar lurus dan istilahnya dalam beribadahnya itu lebih dari ahli-ahli syariat pada umumnya gitu. Jadi tidak cuma sekedar ibadah lahiriah, sholat, puasa aja gitu. Tapi ada lebih kelebihannya itu ya banyak-banyaknya berzikir gitu. Dalam setiap saat, setiap detik, setiap waktunya itu ahli-ahli tarekat yang benar-benar itu uh, apa ada kelebihan gitu dalam hal peribadatannya, bukan cuma aurad-aurad saja di tiap waktu atau fardu sholatnya gitu atau tiap malam-malamnya gitu, karena tiap malam pasti ada amalan aurad yang harus dijalani atau dijalankan. Tapi selebihnya itu setiap saatnya juga sudah berusaha untuk menyempurnakan adab akhlak yang baik gitu, yang sesuai yang istilahnya dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya tidak jarang, mungkin kebanyakan malahan. Begitu kita sebagai ikhwan satu aliran tarekat, kita tuh merasa bangga bahwa aliran tarekatnya ini atau itu yang paling bisa, paling sempurna untuk menyampaikan apa jadi kendaraan untuk menyampaikan ke hakikat gitu. Dan banyak pula yang akhirnya taklid ke seorang gurunya gitu, Syekh Mursyid. Padahal kalau kita lurus gitu ya, walaupun pertama dibimbing oleh seorang guru Syekh Mursyid untuk mencapai ke apa pintu kegaiban gitu ya. Terus kemudian pintu kebatinan. Itu kita harus benar-benar mencari guru Syekh Mursyid yang benar-benar terus ikhlas untuk menyampaikan kita ke jenjang atau ke makom-makom berikutnya gitu. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan Syekh Mursyid merasa dia di atas semua gitu, di antara guru-guru yang lain, di antara aliran-aliran yang lain merasa paling ya tinggi gitu makomnya gitu. Karena saya sering melihat ada seorang Syekh Mursyid bisa disebutkan pemegang wilayah sekedar satu kecamatan saja tapi mengakunya wali akbar, wali agung gitu. Terus kadang-kadang ada pemahaman gitu. Semakin banyak ikhwan, semakin banyak cabangnya, mungkin itu aliran tarekat yang paling banyak pengikut itu paling benar. Itu salah juga gitu. Kalau punya pemikiran seperti itu. Karena tidak semua tarekat yang kita banggakan
kalau kita anggap paling benar itu tidak 100% bahwa benar alirannya itu bisa mengantarkan dia ke jenjang makom berikutnya. Karena saya perhatikan itu dari Syekh Mursyid ini sampai 19.000 muridnya gitu yang dibimbing atau dibeat aliran tarekat itu. Cuma 1-2 yang berhasil untuk mencapai makom ke jenjang berikutnya. Malah ada yang sampai jutaan, ya istilahnya ihwannya, tapi hampir sekian persennya itu dia itu nggak menangkap apa sih yang dimaksud tujuan untuk bertarekat itu. Kebanyakan ya masuknya ke duniaan karena untuk mengejar keduniaan, terus mengejar ke tenaran, kemasyuran sebagai mungkin seorang syekh atau seorang wali syekh yang diangkat di satu tempat, akhirnya dia membuka majelis zikir, majelis taklim lagi, begitu padahal dilihat dia sebenarnya di hakikat tidak ada izin gitu. Karena menjadi syekh mursyid di satu aliran tarekat itu harusnya sama guru yang sebelumnya harus ada pembaiatan khalifah gitu. Kalau bisa seorang syekh mursyid itu harusnya menilai gitu, bisa menilai begitu ada permohonan untuk dia itu membuka majelis zikir di daerahnya, karena kan banyak yang dari luar-luar daerah kadang-kadang si ikhwan ini kemudian pengen mendirikan atau mengadakan majelis zikir gitu. Supaya yang salah satu jalur, yang satu mungkin satu daerah itu biasanya ke daerah tempat gurunya, akhirnya membuka di sini, akhirnya ya seolah bikin cabang gitu, membuat cabang di daerah tempat si murid itu berada gitu. Nah hal-hal itu sebenarnya seorang syekh mursyid harus melihat ke muridnya itu layak tidak seorang muridnya ini bisa mengantarkan orang awam yang masuk sampai ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kalau tidak ada bagian, ya jangan diberikan izin harus gitu. Karena di hakikat itu kalau salah-salah orang gurunya tersesat, di alam gaibnya juga tersesat. Bagaimana bisa membimbing seorang murid yang tadinya orang awam? Dalam pengertian awam di urusan hakikat. Jadi harus paham juga seorang syekh mursyid ini dalam mengangkat gitu khalifah atau murid yang diizinkan untuk membuka cabang aliran tarekat tertentu itu harusnya paham juga keilmuan muridnya udah sampai di mana, udah mampu tidak gitu. Bukan sekedar cuma fasih dalam menyampaikan tentang kitab-kitab gitu. Karena ini mampu nih, sudah ngelotok istilahnya. Karena misalnya di kewalian atau kewilayahan yang dipimpin oleh seorang syekh mursyid itu harus bisa memimpin bukan cuma sekedar membaiat atau mentalkin gitu seorang murid baru yang mau di istilahnya mengikuti dia gitu, tapi harus juga pemegang wilayah gitu. Karena bisa jadi yang ngikut di pengajian, ikut di majelis zikirnya itu bukan sekedar dari kalangan manusia. Tapi kebanyakan yang saya lihat, satu aliran tarekat itu banyak cabangnya merasa, wah ikhwan ini berbangga-bangga dengan banyak jumlahnya. Tapi tidak memikirkan berapa murid yang telah disampaikan istilahnya menuju jenjang ke makom-makom hakikat atau makrifatan gitu. Karena seorang guru yang tidak bisa membuka diri atau dia sendiri belum mengenal jati diri terus mengajak orang untuk
ditembuskan untuk pengenalan jati diri, dia pasti tersesat. Walaupun dia pintar secara mungkin dalil, hadis segala macam, mungkin dalam penyampaian fasih, seorang mubalik tanggung istilahnya, tapi belum tentu bisa membuka kolbu si murid itu. Jadi harus paham dulu gitu, untuk seorang murid yang mau mencari guru syekh mursyid itu harus benar-benar minta izin atau meminta petunjuk ke Allah lagi. Terus seorang guru jangan mentang-mentang merasa ya ingin membuka cabang dengan supaya cepat terlihat banyak jamaahnya gitu. Buka cabang daerah sini nih, sewaktu-waktu kan dikumpulkan lagi di pusat gitu, terlihat sampai ribuan yang hadir atau bahkan bisa jadi mungkin ihwannya jutaan gitu. Tapi ternyata yang di murid-murid itu cuma sampai taklidnya aja ke guru, karena dia sendiri tidak bisa membuka gitu. Ya akhirnya segala apa yang disampaikan seorang syekh mursyid gurunya itu seperti seolah sabda dari nabi gitu, seolah yang diucapkannya itu pasti wah, benar gitu. Karena tidak seorang murid mungkin kalau yang belum nyampe tidak bisa menyisir merasakan begitu orang itu menyampaikan, seorang gurunya menyampaikan, kolbunya dalam kondisi kadar apa gitu. Apa ketawaduan, apa kesombongan, atau merasa ingin dipuji di depan halayak ramai karena murid-muridnya yang berjubel karena penuh di masjid majelisnya itu. Jadi kadang-kadang dia sendiri merasa yakin karena ya mungkin ada hadis Nabi begitu, bila berdoa diaminkan oleh 40 orang, apalagi yang levelnya mungkin ustadz, jangan lagi yang mengaminkan, seolah pasti gitu. Padahal itu seorang yang gimana dulu gitu yang berdoanya dan diaminkan oleh 40 orang yang tingkat kerohaniannya seperti apa. Karena dalam beberapa kasus yang saya perhatikan gitu, begitu satu acara menggelar munajat akbar untuk menembuskan seseorang supaya dikabul gitu ya permaksudannya gitu. Walaupun sampai puluhan ribu itu nggak tembus. Munajatnya nggak dikabul misalnya. Karena tidak ada jaminan, itu lebih dari 40 orang ini sampai puluhan ribu. Mungkin bisa jadi 40 ribu atau 60 ribu orang. Tapi tidak bisa tembus gitu. Karena siapa dulu yang munajatnya itu. Terus diaminkan oleh kalangan makomnya mana atau siapa gitu. Walaupun iya secara lahiriah mungkin detailnya ustadz, ajengan, kiai, syekh, habib segala macam. Karena Allah itu tidak melihat gelar itu gitu. Melihat kadar kolbunya dan pikirannya tentang keesaan Allahnya itu sampai di mana, kedekatan dengan Allahnya sampai di mana. Kalau kita ikuti jamaah majelis dzikir gitu dengan selalu mengagung-agungkan atau menggaungkan ya mungkin bagi sebagian orang ada yang benar gitu ya. Ketika kita itu rajin-rajin banyak bersolawat. Bukan, kalau saya sendiri bukan anti solawatnya. Tiap malam ada, mungkin tiap fardu sholat juga ada amalan untuk bersolawat, tapi tidak berlebih-lebihan gitu. Tapi ada sebagian ya bisa disebut teman saya gitu ya, dia kebukanya hikmah, kebukanya kemasyuran, kebukanya barokah ilmunya karena rajin dan banyak-banyak bersolawat gitu. Tapi kalau saya bukan gitu. Jadi bersolawat iya, cuma bukan ahli solawat gitu. Karena saya kebanyakan tuh dari surat Al-Ikhlas gitu, zikir-zikir napi isbat, ismudat gitu. Banyak-banyak beristighfar gitu.
Jadi karena kenapa? Baginda Nabi saja yang dibanyakinnya itu beristighfar gitu. Nah, kalau kita umatnya mungkin ada sebagian yang diperbanyaknya bersolawat gitu ke Nabi. Orang Nabi juga beristighfar. Kenapa kita tidak gitu? Mungkin secara pikiran mungkin jalan pintas lebih cepat gitu. Karena baginda Nabi punya hak syafaat gitu. Akhirnya ya banyaknya bersolawat gitu. Nah, secara tidak langsung kita itu sudah menyandarkan ke hikmah gitu. Orang baginda Nabi langsung bersandarnya ke Allah, kita bersandarnya ke baginda Nabi. Dengan banyaknya bersolawat, dengan meminta barokahnya solawat istilahnya. Orang baginda Nabi aja bersandarnya langsung ke Allah gitu. Jadi kita harus imbang gitu ya, harus berimbang. Kita menjandarkan ke Allah secara pemikiran, secara perasaan, mahabbahnya ke Allah. Tapi perilaku, bukan sekedar cuma bacaannya saja sholawat, tapi perilaku kita, akhlak kita diusahakan sesempurna mungkin seperti akhlaknya baginda Nabi. Mungkin amaliyah segala yang kita jalankan itu seperti amaliyah yang dijalankan oleh baginda Nabi. Jadi amalan yang utama baginda Nabi itu apa saja gitu. Kita bisa cari gitu. Anjurannya apa saja nih gitu yang dianjurkan oleh baginda Nabi gitu. Biar kita itu seolah sama gitu kerohanian. Jadi jangan mempertuhankan baginda nabinya, bukan, jangan. Justru kita itu beritiba, mencontoh beliau gitu, gimana cara ibadahnya, cara berzikirnya, apa saja yang dibaca, gimana akhlaknya, itu yang harus kita contoh. Gitu. Kalau kita banyak bersolawat tapi akhlaknya jauh gitu dari yang dicontohkan baginda Nabi, yang muncul itu justru jadi apa hodam-hodam dari amalan sholawat itu. Yang jadi korinnya dari hodam itu akhirnya membantu kita. Iya, memang membantu. Cuma kita harus ingat gitu bahwa asal kita itu dari Allah. Berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Gitu. Nah, kalau kita sudah bersama gitu apa yang dicontohkan oleh Nabi terus kita jalankan terus kita itu bakal bareng ketemu gitu. Karena ada hak syafaat itu bila kita sendiri menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Terus pernah gitu saya bersama ngobrol gitu lah sama Ikhwan satu guru gitu ya. Karena untuk mencapai ke seperti guru itu katanya susah gitu. Ya akhirnya dia itu seolah mengharap berkah keutamaan dari guru. Padahal sang guru sendiri sudah berkata, Mama cuma mengajarkan amalan wiridan ini, ya udah langsung ke Allah saja, ke Allah saja, ke Allah saja. Tidak pernah berkata kalau ada apa-apa ke sini ke Mama, tidak. Mama tidak bilang begitu, guru tidak bilang begitu. Tapi ini amalannya udah jalanin langsung ke Allah, mintanya ke Allah. Jadi guru sendiri yang lurus gitu, tidak merasa murid ini kamu nggak bakalan bisa tembus kecuali melalui Mama gitu, tidak. Justru kata Mama ini amalan Mama kan ini yang jalanin oleh Mama. Udah kamu jalanin. Ayo kita bareng-bareng ke Allahnya gitu. Seperti itulah gitu kalau Syekh Mursyid yang benar itu. Tapi pernah juga ada yang saya guru yang saya angkat jadi guru gitu dengan berkata istilah begini. Tidak akan pundak melewati kepala katanya. Jadi seolah tidak bisa melewati kerohanian guru gitu lah istilah. Ada yang guru seperti itu juga. Yang berkata kepada saya langsung gitu. Tapi itu kan saya abaikan, tidak saya bantah secara lahiriah gitu. Saya dengarkan saja dia karena kita wajib hormat terhadap guru gitu. Walaupun pernyataannya itu kalau dalam batin itu saya tolak gitu.
Karena Allah itu tidak melihat siapa kamu atau murid siapa kamu, tidak. Allah bakal menyambut seseorang murid yang benar-benar langsung hati dan pikirannya udah nyantol langsung ke Allah, Allah, Allah terus. Saya bisa melebihi apa sih istilahnya dengan cara pintas gitu ya, melewati makom seorang guru saya sendiri gitu. Karena saya diajarkan secara gak sadar dari kecil itu, sebelum punya guru itu, untuk selalu meminta ke Allah. Jadi seolah kita itu selalu merasa kangen gitu, cinta ke Allahnya itu. Saya nggak peduli tentang amalia saya yang belum bisa sempurna, istilahnya belum bisa khusyuk di dalam sholat gitu. Tapi saya tetap berusaha untuk selalu mengingat Allah, Allah terus itu. Itu sejak kecil sebelum punya guru gitu. Dengan banyaknya amalan apa saja saya jalani. Karena saya waktu itu haus ilmu gitu. Suruh puasa, puasa gitu. Suruh baca ini baca gitu. Amalan ini nih sekian hari, sekian puluh hari. Saya terus. Tapi dalam hati tujuannya bukan untuk mencari di amalan itu tentang kehebatannya gitu, bukan. Tapi karena saya rindu akan kedekatannya dengan wirid ini, saya bisa seolah berdua dengan Allah. Ya alhamdulillah, kerohanian bisa melewati guru gitu, guru-guru yang saya dianggap guru dohir lah istilahnya. Setelah itu tetap guru batin tetap membimbing saya gitu. Jadi saya dengarkan, saya sami'na wa ata'na gitu. Saya dengar dan saya taat. Kata guru ini harus begini, hindari begini, ya udah saya jalanin gitu. Dengan tujuan tetap karena Allah, karena Allah. Jadi bukan karena guru gitu, bukan takut karena guru, bukan. Gitu. Karena saya melaksanakan perintah guru karena Allah gitu. Karena tujuan saya awalnya tetap untuk mencari keridhaan Allah. Akhirnya Allah sendiri membimbing saya untuk mempunyai seorang guru, ya udah saya turutin nasihat beliau itu, guru dohir ini. Apa yang diperintahkan dan apa yang harus dijalankan saya turutin. Karena tujuan saya itu taat kepada Allahnya gitu. Kata Allah udah turuti guru kamu itu, ya udah saya turut karena perintah Allahnya gitu. Bukan karena takut keilmuan guru yang seceduh metu ilmunya gitu. Tapi saya taat ke Allahnya kan. Karena saya awalnya kan meminta kepada Allah. Ya Allah saya minta ilmu lahir batin dunia akhirat. Kemudian Allah sendiri menunjukkan. Kamu harus berguru ngambil ijazah berbeat ke orang ini. Ya udah saya taat ke guru ini karena perintah Allah. Nah setelah beres punya guru melampaui langsung kembali lagi ke Allahnya gitu. Jadi jangan terdiam istilah mengekori guru ini, jangan. Udah langsung kembali lagi ke Allah gitu. Ke tujuan awalnya. Kalau sudah beres istilahnya tahapan ini, puasa ini segala macam udah beres ya udah langsung kembalikan lagi ke Allah. Jadi kita pinta lagi ya Allah kemana lagi gitu. Saya harus punya guru yang lain lah istilahnya. Tapi memang dasarnya yang guru ini juga secara mungkin bisa disebut kurang bijaksana. Karena seolah-olah melarang untuk berguru ke orang lain gitu. Tapi saya tetap karena ada yang lebih tinggi dari guru dohir yaitu guru batin. Akhirnya saya melaksanakan guru batin, instruksi. Saya cari guru-guru yang lain gitu. Akhirnya saya bertabarukan lagi ke guru yang lain itu. Walaupun kata guru ini istilahnya, wah nggak ada yang istilahnya cuma saya lah istilahnya gitu yang punya ilmu ya gini-gini. Tapi itu kan tidak saya bantah secara lahiriah gitu. Jadi saya bantahnya secara batin karena setelah guru dohir itu mengantarkan ke makom yang lain, ini kita harus sudah dibimbing oleh guru yang lain harus. Ya kita tetap jalan saja gitu. Walaupun di kemudian hari ya guru ini seolah-olah
menganggap saya kurang enggak, karena enggak nurut mungkin. Padahal saya itu menelusuri ke gurunya beliau ini gitu. Jadi guru saya punya guru lagi, nah saya kejar ke gurunya itu gitu. Saya sampai ketemu, ya alhamdulillah gitu. Walaupun secara lahiriah guru saya ini sudah meninggal, tapi saya ketemu gitu. Karena itu panggilan beliau, ternyata sebelum saya berguru ke guru dohir ini, yang kakek guru saya ini, ya taruhlah gurunya ini tuh sudah mengaping gitu, sudah datang ke saya waktu saya masih ya umur belasan tahun gitu. Sekitar 14 atau 13 tahun gitu. Itu baru kebuka tahun 2005. Sedangkan ke guru ini kan tahun 89 gitu. Kalau saya ternyata sudah diaping oleh guru beliau itu tahun 83-an. Jadi selisihnya 6 tahun. Saya sudah dibimbing oleh gurunya guru saya gitu. Yang sudah meninggalnya tahun 82 itu. Jadi baru kebuka tahun 2006. Ternyata yang bimbing saya suruh guru ke sini, berguru lagi terus-terus, itu justru yang bimbing saya secara gaib gitu, yang aping gitu. Iya, itulah perjalanan saya. Jadi saya tidak silau oleh guru dohir gitu. Kalau setelah guru dohir menyampaikan makom, sudah tidak ada yang diajarkan lagi, sudah mentok, sudah habis istilahnya. Ya udah, kita cari lagi yang lain, guru Syekh Mursyid yang lain. Ya akhirnya sampai ke jenjang yang sekarang gitu. Itu tidak berat. Karena kalau kita tujuannya Allah, Allah sendiri yang seolah memanggil gitu. Udah kamu ke sini, guru ini. Udah beres, udah ke sini lagi. Terus ini kata Allah terus. Karena begitu saya masuk ke alam, taruhlah tembus ke alam-alam gaib gitu ya. Sampai ke makom-makom, makanya tahu alam lahut, terus ke aras itu. Dalam diri saya itu masih terus ada yang seolah ada yang berbisik gitu. Terus lanjutin terus ada yang mendorong. Sampai saya sendiri sebenarnya tidak tahu bahwa yang membisik saya melalui alam-alam itu siapa. Tapi kalau saya sendiri, misalnya ya kalau prasangka gitu ya, ini baginda Rasulullah ini yang memanggil. Karena begitu di alam lahut, begitu leburnya saya itu, saya kan tadinya wujud begini gitu. Di alam malakut masih bisa saya lihat seolah wujud begini. Tapi begitu nembus alam lahut, ke alam para ruh, ini seperti lebur. Tapi perasaannya masih seperti fata morgana gitu, kelihatan ada riakan, badan tuh ada riak kelihatan gitu. Cuma makin lama makin tembus, makin lama makin habis ini yang riak-riak seperti fata morgana itu. Kalau kita di tengah terik matahari yang panas tengah jalan itu kelihatan seperti riak-riakan. Ini melihat badan gitu di alam lahut itu seperti itu. Nah, Mas, setelah tembus gitu, begitu saya melihat ke inti, mungkin puncaknya dari alam lahut itu, gitu. Saya melihat seperti lihat matahari gitu. Ya itu yang disebut Nur Muhammad. Jadi saya tembus, jadi seolah di dalam diri saya itu masih terus itu tuju gitu, seolah itu kejar gitu. Ada yang mendorong saya untuk mengejar itu, makanya terus aja. Sampai ke Nur Muhammad itu ibaratnya matahari, tapi begitu ditembus kok nggak ada benda padat gitu. Ya tembusnya cahaya gitu. Jadi benar-benar Nur Muhammad itu berupa cahaya. Tapi bukan cahaya yang kita gambarkan. Kalau cahaya ini matahari, terang siang, mungkin karena ada matahari terangnya. Karena itu disebut cahaya. Kalau nur ini, dia tuh nggak ada sumber intinya, istilahnya nggak ada lampunya. Cahayanya nur ini terang aja gitu. Sampai saya lihat ke atas ke bawah tuh begitu masuk ke dalam gumpalan nur ini, ya nggak ada sumber intinya gitu seolah-olah. Mungkin kalau dari dunia atau di rumah nih lihat lampu, kelihatan kan terangnya ini karena ada lampu. Saya bisa lihat nih, oh sumbernya ini dari lampu. Nah, kalau di Nur Muhammad itu sudah terang tanpa ada lampunya gitu, seolah seperti itu.
Tapi dalam batin saya, dalam batu terus ada. Walaupun seolah saya itu udah tidak ada wujudnya sebenarnya, tapi kesadaran ini masih ada. Keadaan saya tidak bisa dilihat karena saya tidak melihat tubuh saya sendiri yang berupa ruh aja tidak ada gitu. Tapi kesadaran benihnya masih ada. Masih bisa melihat mana atas mana bawah dia di alam Nur Muhammad itu. Tapi perasaan tuh masih terus harus maju terus. Jadi ada yang bisikin lagi dalam ketiadaan wujud saya sendiri, masih ada yang membisik gitu. Ya itulah panggilan Allah gitu. Terus. Jadi dorongan itu, Allah itu berbicara tanpa ada kalimat, kata-kata, atau mungkin ada tulisan, tahu-tahu timbul dalam batin. Sedangkan batin saya sendiri sebenarnya wujud ruhnya juga sudah tidak ada. Sebenarnya itulah hal-hal yang pelik gitu buat saya gitu. Tapi semuanya terjadi, saya ikutin aja karena itulah karunia Allah gitu. Yang oleh guru saya sendiri tidak pernah dijabarkan tentang hal masalah ini gitu. Pengalaman yang saya alamin tuh guru nggak nggak ada yang bisa menjabarkan dari semua guru yang saya guru gitu. Syekh Mursyid, mau di Cirebon, Indramayu, yang di Cianjur, yang dulu yang di Ciamis yang pertama, tidak ada. Misalnya makom-makom nanti begini-begini, melihat ini harus begini, nggak ada guru bimbingan seperti itu gitu. Ini benar-benar pengalaman sendiri di luar istilahnya jangkauan guru saya sendiri gitu. Jadi guru gak pernah nanti bakal begini kamu, tidak, atau guru menceritakan pengalamannya tentang itu, tidak juga. Jadi seolah saya itu benar masuk ke alam yang saya sendiri tidak tahu gitu. Cuma dalam batin ada panggilan, seolah harus terus, itulah panggilan dari hakikat, bukan dari hodam gitu. Jadi kalau kita udah masuk ke ranah itu, kita nggak ada yang bisa saya banggakan tentang bahwa saya ini orang tarekat ini, amalannya ini yang bisa mengantarkan saya ke situ. Jadi kita harus fokuskan dulu tujuan kita kemana. Kalau tujuannya ke Allah, terus aja ke Allah dengan amalan apa saja gitu. Jangan bersandar ke satu aliran gitu. Jangan bersandar ke istilahnya mengharap bantuan, ya bisa disebut syafaat orang lain gitu. Kita mengharap keridhaan Allah saja. Kalau kita ridho, atau kalau kita yang tuju keridhaan Allah, terus Allah ridho, Allah sendiri yang akan mengambil alih untuk membimbing kita. Jadi jangan silau terhadap guru-guru Syekh Mursyid, jangan silau ke istilahnya, bukan menafikannya gitu. Saya kebanyakan untuk dalam menempuh itu bukan apa memperbanyak salawatnya, bukan gitu, tapi memperbanyak apa yang diamalkan oleh baginda Nabi dulu itu apa gitu. Itu yang saya kerjakan. Mungkin kata orang nggak ada yang bisa nyampe ke situ kecuali Nabi. Buktinya saya bisa. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi yang saya jalankan gitu. Baginda Nabi banyak, walaupun tidak semua gitu yang dicontohkan yang bisa saya kerjakan gitu. Ya kita ambil saja yang menurut kita tuh yang paling pokok, yang penting buat kita apa gitu. Banyak istighfar karena kita kotor, ya udah banyakin istighfar saja. Terus sering-sering mengesahkan Allahnya, sering-sering dengan mengharap sifat Rahman Rahimnya Allah gitu, mengharap terus. Kita selalu berharap itu gitu. Jangan memikirkan tentang amal, tentang kesalahan, tentang dosa. Kita berharap aja ke Allah, ke sifat Rahman Rahimnya Allah. Kita berpegangan atau untuk pada Allah dengan asma'nya Allah juga gitu. Jadi Allah terus ya. Dengan di sisi lainnya itu kalau kita merasa bersalah gitu, ada kesalahan, udah istighfar. Mengakui kedoliman sendiri, diri sendiri gitu. Misalnya dengan doa Nabi Yunus. Itu kita jalanin seperti itu gitu. Jadi jangan mengharap misalnya
barokahnya dari guru, barokahnya dari ini gitu, jangan. Kita mengharapkan keberkahan karena keagungan Nur Dat, Nur Sifat, Nur Asma, Nur Amal, Nur Muhammad. Jadi barokahnya itu gitu. Jangan menyandarkan ke amaliyah gitu. Dengan kekuatan wirid, riyadhah, tirakat kita gitu, jangan. Jadi semua yang kita kerjakan secara suluk misalnya, ya ikhlas saja karena Allah. Jangan menyodor kecuali ya Allah saya telah melaksanakan suluk nih gitu. Jangan. Kita masuk tujuan kita Allah terus gitu aja. Dengan berholwat istilahnya. Dengan banyaknya zikir tetap konsentrasinya ke Allahnya gitu. Insya Allah nanti Allah sendiri bakal menyambut. Ya udah terus kamu kesini, terus kesini, sini terus itu panggilan. Jangan hirau dengan amaliyah gitu. Kita gitu merasa saya sudah laksanakan ini tahajudnya, duhanya gitu. Jadi semuanya harus dilaksanakan dengan merasa kecintaan bahwa yang memerintahkan ini yang kita cinta yaitu Allah gitu. Jadi kalau kita sudah makomnya gitu ke mahabbah gitu ya. Jadi seolah kita tuh rindu terus ke Allah itu. Akhirnya Allah juga menyambut kita gitu. Dalam penyampaian keridhaan kepada Allah, jangan merasa bangga dengan istilahnya kita seolah membawa bingkisan amalan gitu. Soal ini perbuatan saya nih ya Allah. Nanti kita ditanya lagi, emang kamu yang berbuat begitu? Kalau tidak dibantuin oleh Allah, siapa kamu ini? Sekedar bangkai gitu. Kita ini jasad yang tidak, mungkin kalau tidak ada sifat la haula itu kan, karena bantuan dari Allah, kita itu nggak ada daya, nggak ada upaya selain dari bantuan Allah. Makanya semua perbuatan kita sebenarnya bantuan Allah. Terus kita merasa bahwa ini hasil kita gitu ya salahnya itu. Jadi istilahnya ikhlas itu yang tidak merasa kita yang berbuat lah istilahnya gitu. Walaupun kita ya sholat, tahajud, zikir, iya, puasa, iya, gitu saya. Tapi jangan merasa itu perbuatan kita. Karena kita bisa berbuat itu diberi kekuatan oleh Allah. Ya hakikatnya Allah yang membuat kita bisa melakukan perbuatan ibadah itu gitu. Jadi harus dihilangkan keakuannya itu gitu. Nah setelah nyampe di makom tertinggi itu karena saya ada dulu tahun 2004 atau 2006 gitu ya, lupa lagi. Saya didatangi oleh seorang wali yang berpangkatnya dulu itu seorang kutub juga gitu. Padahal kalau secara ini beliau itu dibanggakan aliran tarekat ini. Tapi kalau sudah ada di makom itu nggak ada itu istilah. Saya ini tarekat ini, saya tarekat ini, saya ini tidak. Udah masuk ke makom hakikat, kemarifatan, ya berbaur saja. Gitu. Nggak bertanya atau menanyakan kamu dari mana gitu. Dan tidak ada jaminan yang satu aliran seorang wali itu pasti dari tarekat ini gitu. Tidak juga. Gitu. Karena Allah tidak memandang itu sebenarnya. Cuma kita bolehlah memilih gitu. Oh kalau saya ini dalam misalnya mencari keridhaan Allah ini cocok dengan amalan aliran ini. Ya udah jalanin saja. Tapi jangan merasa oh orang lain gak bisa nyampe ini kalau tidak amalan ini, jangan. Karena begitu nyampe di makom tertinggi ternyata para syekh, para wali yang dia pangkatnya kutub-kutub itu beliau tidak merasa oh kamu bukan aliran saya, tidak. Biasa aja gabung istilahnya menyampaikan ilmunya ke saya juga. Jadi jangan taklid ke satu aliran lah gitu, jangan merasa fanatik ke satu mazhab aliran gitu. Terus satu syekh mursyid bisa jadi muridnya syekh mursyid yang lain tuh bisa lebih cepat dipanggil untuk pengenalan ke Allahnya daripada kita gitu. Karena nggak ada jaminan gitu seorang guru yang kita gurui gitu bisa membimbing saya ke sana gitu, bisa jadi guru yang lain justru
yang bisa mengantarkan murid-muridnya ke makom hakikat atau kemarifatan gitu. Walaupun ya kebanyakan sampai sekarang akhirnya tiap Syekh Mursyid mengakunya wali agung, Syekh Akbar, hampir semua ke ikhwan-ikhwan. Akhirnya muridnya itu pada terus. Padahal seorang guru yang benar Syekh Mursyid gitu. Kalau benar-benar cuma seminggu atau sebulan bertemu gitu ya, tiap minggunya terus-terusan, itu pasti sebulannya udah pada nyampe. Kalau gitu tiap hari misalnya sering dialog ngobrol begini, udah kamu begini jalanin gitu. Itu bisa membimbing seorang murid itu nggak sampai ada yang berpuluh-puluh tahun. Karena saya pernah ngobrol, ada seorang, ya pada udah sepuh sih orang tua gitu ya. Kebetulan beliau itu seorang murid yang dulu zaman Abah Sepuh. Istilahnya ditalkinnya zaman Abah Sepuh. Sampai jam masanya Abah Anom, sampai Abah Anom istilahnya bisa dikatakan mungkin dari remaja dia mungkinnya dari zaman Abah Sepuh. Di masa akhir-akhirnya Abah Sepuh istilahnya ditalkinnya terus masa Abah Anom. Begitu saya tanya, ternyata masih dalam level bawah aja terus gitu. Jadi harus berapa puluh tahun gitu mengantarkan seorang ikhwan tarekat itu untuk masuk ke alam hakikatnya gitu. Untuk meningkat ke hakikat kemarifatan. Karena pemikiran dia tidak bisa melampaui gurunya itu gitu. Akhirnya kamu dibuka sampai sini udah itu aja gitu. Akhirnya begitu saya ngobrol, akhirnya ya saya buka semua gitu pelajaran-pelajaran di tarekat yang memang satu jalur gitu dengan itu. Kamu tuh bapak ini harus dibuka ini dulu, yang Latifah 7, Muraqabah yang sampai 20 gitu. Itu kadang-kadang seperti itu gitu. Sampai bertahun-tahun gitu. Apa karena gak ada bagian? Apa karena seorang Syekh Mursyid salah dalam mengarahkan untuk dalam pembimbingannya? Kalau salah ya nggak yang diterima oleh muridnya mungkin salah tangkap akhirnya ya nggak pernah lulus kan kalau nggak pernah naik kelas akhirnya gitu seolah-olah seperti itu kalau gurunya. Padahal kalau di gelaran Syekh Mursyid itu harus seorang guru yang pintar gitu yang cerdas bisa memintarkan atau bisa mencerdaskan muridnya gitu baru itu yang namanya Syekh Mursyid. Tapi sekarang kan wah syekhnya mursyidnya ini aliran ini pada murid-muridnya bertahun-tahun aja gak paham, gak nyampe-nyampe istilahnya. Ya itu bukan syekh mursyid, cuma aku-akuan aja syekh mursyid. Jadi sekali lagi jangan fanatik ke satu aliran, jangan fanatik ke seorang satu syekh mursyidnya gitu. Tujuan kita ke Allah, lurus aja ke Allahnya. Jadi guru dohir sekedar untuk mengantarkan sekemampuan syekh mursyidnya ini gitu di dohir. Kalau kita merasa belum nyampe, belum ini udah kita melanjutkan ke hakikat itu dengan bertauhid terus gitu. Jangan bergantung ke guru ini gitu. Ya syekh mursyid itu gitu. Udah kita cari lagi guru yang lain atau bertawajuh lagi atau bertabarukan lagi ke guru yang lain gitu yang makomnya lebih tinggi. Ibaratnya kita cita-cita mau jadi sarjana. Kita berguru ibaratnya punya guru yang kita senangi di SMP. Masa kita harus terus saja di SMP? Ya kapan mau jadi sarjananya? Karena kita harus melewati masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi ke SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, kuliah gitu, baru punya gelar sarjana kalau lulus gitu. Jadi jangan kita itu berkutat di situ aja gitu. Gak lulus-lulus ibaratnya. Sedangkan tujuan kita untuk mencapai gelar tinggi lah istilahnya. Itu kita masih ya itulah seperti itu ibaratnya.
Sebenarnya kalau kita sudah nyampe lulus di ini, udah nggak ada yang bisa disampaikan oleh guru gitu untuk kita menuju makom tertinggi, berarti udah mentok dia ini. Ya udah kita cari lagi guru yang lain, syekh mursyid yang lain gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu untuk bahasan kali ini. Semoga bisa dipahami gitu apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.